Kami pasca demo 16 April, 3 tuntutan kami itu sangat real. Kenapa saya bilang sangat real? Tuntutan pertama kami apa? TPA Sung harus tetap dibuka dengan tetap melakukan revitalisasi sampai Pisel beroperasi 2 tahun lagi. Kenapa? Ya, kaitannya dengan kajian tadi. Tanpa ada TPA Sung, ya, atau ada TPA Sung yang lain, gitu ya, tetap akan ada booming sampah. Sampah di Sung itu tidak bisa dijadikan bahan Pisel. Kandungan kalorinya di bawah 2000. Belum nanti ancaman dari Pisel 1000 ton kalau tidak memenuhi kuota mereka untuk membentuk listrik, itu ada penalti. Baik, terima kasih Bli Gede Robi sudah memaparkan banyak sekali salah saya tadi bagaimana skema dan siklus dari rumah Bli Gede sendiri terhadap permasalahan sampah ini. Bisa berikan tepuk tangan kembali untuk semua narasumber di depan yang sudah memberikan jawaban terkait tentang pertanyaan pembuka yang saya patik tadi. Kemudian saya mengundang para penanggap-penanggap apakah memiliki pertanyaan kepada narasumber-narasumber kita di depan. Silakan Bapak. Terima kasih moderator. Yang pertama saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Iwan Teddy Brahmanca. Kapasitas saya datang ke sini sebagai sekjen dari Forum Komunikasi Siswa Kelola Sampah Bali. Bapak Ibu terhormat yang di depan ini sebagian besar saya kenal dan sering saja diskusi. Jadi memang suhu-suhunya persampahan yang duduk di depan ini. Nah, yang pertama saya harus klarifikasi, kebetulan ini gengsinya sangat banyak sekali dan saya acungi jempol atas komunitas Melodong ini, komunitas anak muda yang luar biasa ya, yang berkegiatan nyata, bukan hanya omong-omong. Jarang anak muda sekarang ini bergerak nyata seperti ini. Jadi saya salut sekali sama komunitas Melodong ini, dan saya harapkan anak muda ini tetap bergerak ya, mengkritisi apa yang terjadi di Bali. Jadi seperti itu. Yang kedua, saya di forum yang bagus ini saya harus klarifikasi bahwa buzzer-buzzer di medsos itu sering menyerang kami dengan kata swakelola. Hal ini sudah kami klarifikasi di 2 minggu lalu waktu rapat di Brida. Komunitas Melodong ada juga hadir ketuanya. Jadi kata swakelola itu sebenarnya kata pembeda bagi petugas di TPA Sung, bagi kami pembeda dengan truk DKP. Kalau truk DKP itu plat merah. Nah, yang non truk DKP itu diberi nama oleh petugas di TPA Sung adalah truk swakelola. Jadi sebetulnya jangan dituntut nanti baru swakelola, oh harus mengolah sampah segala macam. Nyatanya kami ini adalah jasa angkut sampah swakelola yang tugasnya sama kayak truk DKP, mengangkut dan membuang. Nah, ada memang beberapa dari kami yang punya pengolahan, tapi tidak semua. Kebanyakan yang punya pengolahan adalah yang mengangkut jasa sampah di Horeca, hotel, restoran, kafe. Karena ini ada ketentuan hukumnya, ada aspek legalitasnya, bahwa pihak ketiga yang mengangkut sampah di Horeca wajib ada izin segala macam. Jadi seperti itu kan. Tapi kalau teman-teman kami jasa angkut sampah yang non Horeca, yang di household atau rumah tangga, yang di pasar tradisional, tentu tidak seperti kami. Ada pembeda di sana. Jadi ini supaya paham semua teman-teman Gen Z juga supaya paham, supaya buzzer-buzzer di medsos itu yang menyerang kami ini kami klarifikasi di forum yang baik ini. Yang kedua, pertanyaan dari moderator di awal itu, kenapa bisa sampai terjadi seperti ini? Satu kata yang saya harus highlight, apa itu? Pembiaran. Pembiaran apa? Pembiaran akan masyarakat tidak memilah sampah dari dulu. Pembiaran atas pemerintah tidak memiliki fasilitas yang layak. Ini pembiaran. Siapa yang harus disalahkan? Saya tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Ini dari pusat sampai daerah. Yang jelas ini pembiaran.
apapun alasannya ini sebuah pembiaran. Jadi seperti itu. Selanjutnya, kalau kita bicara konsep zero waste atau nol sampah, mau tidak mau, suka tidak suka, pemerintah itu harus berpikir logik. Bagaimana kita bisa menghabiskan timbulan sampah? Ya harus dengan teknologi termal atau teknologi pembakaran. Tanpa ada teknologi termal atau teknologi pembakaran, mustahil timbulan sampah akan habis. Biarpun dengan konsep 3R apapun tetap ada residu. Kita harus berkaca dari Singapura. Singapura itu pakai teknologi termal. Entah apa namanya, saya tidak tahu, apa insenerator atau apapun. Tapi yang jelas mereka Singapura pakai teknologi termal yang ramah lingkungan. Apakah kita kurang di Indonesia? Tidak. Ini hanya kemauan pemerintah aja, mau atau tidak. Karena mindset pemerintah sekarang, teknologi yang dipakai adalah RDF. Sekarang masalahnya, off-takernya siapa? Kemana nih RDF resolusi ini? 4K. Ini saya kurang paham dengan mindset pemerintah seperti sekarang ini. Terus hal yang harus kami ungkap dari pegiat sampah ini adalah 3 minggu yang lalu kami diundang FGD oleh Ketua Komisi 2 DPRD Bali, Pak Kadis LH Bali ada di sana, Pak Kadis Pertanian ada juga di sana. 3 minggu lalu sudah kami ungkap bahwa jika ini pernyataan resmi forum ya, jika pengelolaan sampah sekarang ini masih seperti ini saja, kami pastikan pasca penutupan nanti 31 Juli akan terjadi booming sampah lagi. Ini kami orang bodoh nih, membuat kajian seperti itu. Dan ternyata 2 minggu yang lalu ketika kami diundang di Badan Riset Inovasi Daerah di Kota Denpasar, yang berbicara itu Profesor Sudarmo, ya, yang mantan Kepala BPGS Sarbagita, itu ya. Ternyata kajian beliau sama dengan kami untuk Kota Denpasar skupnya. Jika pengelolaan sampah masih begitu bisa di Kota Denpasar, pasca 31 Juli akan terjadi booming sampah. Akhirnya kajian praktisi sampah dengan kajian akademisi nyambung. Padahal kami tidak pernah komunikasi dengan Profesor Sudarmo atau PPLH Nur. Ini nyata. Jadi seperti itu. Selanjutnya yang harus kami ungkap, kemarin kalau ada yang baca Radar Bali kalau tidak salah, itu ada berita kemarin itu, pasca 1 April pembatasan sampah ke TPA Suung, itu volume sampah di sungai Kota Denpasar itu membludak sangat tinggi. Itu mencapai angka 44,1 ton per hari. Dan ini betul-betul memang terjadi. Itu hanya satu case di sungai. Mungkin teman-teman Maludong bisa ajak komunitas yang di sungai itu, Sungai Watch. Nah, tanyakan ke Sungai Watch. Saya yakin Sungai Watch punya data itu. Per 1 April apa datanya sebelum dengan 1 April? Comparison aja. Belum lahan kosong. Ya, jadi silakan ya lihat data-data itu. Jadi seperti itu. Selanjutnya, kami pasca demo 16 April, 3 tuntutan kami itu sangat real. Kenapa saya bilang sangat real? Tuntutan pertama kami apa? TPA Suung harus tetap dibuka dengan tetap melakukan revitalisasi sampai PISEL beroperasi 2 tahun lagi. Kenapa? Ya, kaitannya dengan kajian tadi. Tanpa ada TPA Suung ya, atau ada TPA Suung yang lain, gitu ya, tetap akan ada booming sampah pasca 31 Juli. Nah, kenapa tuntutannya besar? Pak Gusti Putarto sudah menjawab tadi. Saya tidak usah ungkit lagi. Ya, jadi seperti itu. Selanjutnya dari kami Manganselah Toba Modern, Pak Sugilanus, saya sudah acungi jempol. Memang seperti itu kajiannya. Tebo itu teben, jadi sampah jangan di tengah natah. Konsep nak Bali itu sing ada, Triman Dalau itu sing masuk nih kan. Ini hal-hal yang mustahil diangkat oleh elit-elit kita yang ya menurut kami tidak relevan lah dan tidak cocok. Terakhir dari kami, kajian PPLH Bali kemarin di Brida apa yang disebut bahwa food waste atau sampah makanan di Denpasar saja itu mencapai angka hampir 200 ton per hari. Itu baru Denpasar. Badung berapa? Saya yakin lebih banyak. Kenapa saya bilang lebih banyak Badung? Karena Horeca itu banyak ada di Badung. Penghasil food waste terbanyak itu adalah Horeca. Itu pasti itu. Jadi
Denpasar aja itu hampir 200 ton per hari. Pertanyaan saya, dikemanakan sekarang Horeca ini food waste ini oleh pemerintah? Katanya dibawa ke Kusama, tapi saya punya informasi A1 awal-awalnya aja 5 sampai 6 truk gitu ya untuk yang cacahan. Sekarang 1 sampai 2 truk saja. Food waste-nya tidak ada. Maunya kita food waste itu diserap oleh peternak babi. Tapi kenyataannya peternak babi sekarang di Bali itu tidak baik-baik saja. Masih kena African Swine Fever, ASF. Saya peternak babi juga. Saya 2 tahun lalu sudah beternak plasma nutfah babi Bali. Sebelum Pak Koster, Pak Gub menganjurkan, saya sudah bergerak itu. Tapi khusus di Kota Denpasar, peternak babi juga sedang tidak baik-baik saja, sedang terserang virus. Mungkin itu statement dari kami, bukan ada pertanyaan, karena kami sudah sering berdiskusi dengan Pak Dwi, dengan Ibu Rai, jadi banyak kita diskusi. Yang jelas adalah sekarang kita harus ada action. Apa action plan kita sampai 31 Juli ini? Kami kemarin ditanya oleh Ajus Ringgih, Pak Ketua Komisi 2, forum apa usul konkretnya? Saya bilang begini, Pak Pimpinan, kami dari forum mengusul konkretnya begini. Jika memang timbulan sampah kita mau turunkan, seperti saya bilang tadi, mau tidak mau suka tidak suka, sampai 3 bulan ini harusnya pemerintah mengadakan teknologi termal. Tanpa itu bullshit apapun itu. Ya, tapi cari teknologi yang ramah lingkungan, yang ISO, yang SNI, yang Rekom LH, yang ada cek labnya. Kita nggak kekurangan kok itu. Sekelas Pindad itu membuat sebuah insinerator yang mobile, yang ada ISO, ada SNI segala macam. Saya ada datanya. Jadi seperti itu. Jadi mari beraction. Kami di forum bukan hanya mengkritik atau mengusulkan sesuatu. Kami siap diajak tandem oleh pemerintah. Karena selama ini kami merupakan tandem pemerintah juga, tapi tidak dianggap oleh pemerintah. Mohon maaf ini. Ya, mohon maaf. Saya harus ungkap di sini. Ya, baru dari kasus ini, baru kami blocking TPA 1 Agustus, baru kami mulai diajak. Sebelum 1 Agustus kemarin, tahun kemarin, kami benar-benar termarginalkan. Mohon maaf, harus kami ungkap seperti itu. Sekian, terima kasih banyak. Jadi semoga kita semua melakukan action yang baik demi Bali ini, demi tanah kita tercinta ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Saya izin mengulang, apakah artinya tadi nggak ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau seperti itu, baik silakan. Kami dari provinsi, Pak, izin saya baru 2 bulan ini jadi Kadis DKL provinsi. Setahu saya, Pak, ya izin, memang pengolahan sampah itu menjadi kewenangan kabupaten kota. Ya, yang ada dari APBN, setahu saya, Pak, membangun melalui infrastruktur pengolahan sampah yang notabene-nya ada di Kementerian PUPR. Di sana dibangun memperbaiki tata kelola TPA, seluruh Indonesia bantu, kemudian membuatkan fasilitas yang ada, alat berat dan seterusnya. Kemudian yang ke hulu didorong, dibantu fasilitas TPS 3R. Itu sebagian besar TPS 3R yang ada di kabupaten kota seluruh Indonesia termasuk di Bali adalah disupport dari APBN. Hanya itu yang saya tahu. Oke, terima kasih. Mohon izin, berarti angkanya tidak ada disebutkan tadi Pak. Saya tidak tahu datanya angka berapa. Karena ini kegiatannya kan di Kementerian PUPR. Mohon maaf, saya langsung saja. Berarti di Indonesia ini ada misleading tentang masalah lingkungan itu. Di Singapura itu satu, Pak, EPA namanya, Environment Protection Agency, titik, nggak ada yang lain. Di sini dilempar ke PUPR yang tugas kesehariannya mereka secara kebijakan itu adalah menyiapkan infrastruktur. Kalau masalah sampah itu tersendiri. Sekarang begini Pak Dwi, mohon maaf, sekarang Ibu Kadis, ada Pak Kadis juga di sini, Pak Kadis Kodia dan Pak Baduk. Saya siap mendatangkan teknologi dengan termosemikal itu dengan plasma gasifikasi. Saya siap asal dijamin keselamatan saya. Saya tantang Anda. Saya ini sudah pernah saya sampaikan kepada anggota DPR dari fraksi
PDIP dulu, Pak Iwan Tarte. Ibu DPD, Bu Loh, yang perempuan itu ya, Bu Loh Jelantik. Saya pernah sampaikan, tolong sampaikan kepada menteri, kepada presiden, mumpung saya masih ada usia dan kebetulan saya ahlinya tentang itu. Saya sekolah lama di Amerika tentang itu. Saya paham. Terima kasih Deni. Jadi ini memberi semangat kepada Bapak Ibu semuanya, para hadirin duduk di depan. Dengan itu Bapak tinggal menyiapkan rutenya, operasionalnya. Saya investasinya. Saya siap. Bila perlu, buatkan saya underline yang jelas. Karena terus terang bicara soal masalah sampah itu ada kaitan dengan energi, apalagi sekarang ada pisel. Saya bertanya sekarang kepada Bapak dan Ibu Kepala semuanya di sini. Teknologi apa yang mau dipakai oleh pisel nanti? Kemungkinan akan kompatibel nggak dengan sampah yang ada nanti? Bagaimana kalau kekurangan pasokan 1000 ton itu? Penaltinya bagaimana? Yang bayar siapa? Jalan satu-satunya adalah seperti yang dikatakan tadi, termosemikal, Pak. Kalau insinerator tidak mampu, Anda akan memproduksi dioksin dan furin yang besarnya luar biasa. Anda akan meracuni seluruh wilayah Sarba kita ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin ada tanggapan kembali. Ya, saya persilakan, semua izin Bapak sebelumnya. Saya persilakan kepada semua narasumber apabila ingin menanggapi langsung saja untuk di mic-nya. Terima kasih agar diskusinya tidak berlarut. Saya pribadi sangat menghargai, mengapresiasi dan menghormati gagasan Bapak Jir. Tapi mari kita kemudian mencoba bijak melihat perkara sampah ini pada hari ini, bahwa pemerintah pusat sudah mengambil keputusan untuk membangun PSEL. Kemarin Pak Kasat juga sudah meninjau bersama para menteri segala macam, dan PSEL yang sama tahun 2022 juga sudah dibangun di Benowo. Mari kemudian, maksud saya begini, secara administrasi ini pasti tidak bisa dibatalkan, Pak. Nanti kalau Bapak berminat untuk berkomunikasi, saya sanggup menghubungkan Bapak dengan Pak Jumhur. Pak Menterinya langsung kita cari, Pak. Kebetulan kami masih kolega, ya. Kami akan ajak. Artinya apa? Tapi beri kesempatan pemerintah dulu untuk menyelesaikan program PSEL ini. Saya tetap masih mempunyai optimisme. Itu poin pertama. Poin kedua, ketika bicara anggaran, setahu saya Pak Kadis mungkin karena birokrat malu-malu ngomong angka gitu. Kemarin di APBN 128 miliar itu sudah dibangun untuk Siman, Ketelangu, Tahura dan Padang Sambian. Yang di situ juga titik kritik saya kepada Pak Wali tidak serius mengurus itu, sehingga hari ini kita punya dampak juga. Itu Pak Luhut kan bawa duit itu 128 miliar di luar tempat segala macam dana APBN. Tetapi kritik saya juga kepada Gubernur Koster dari kemarin-kemarin soal politik anggaran yang sangat parah. APBD Induk tahun 2025 di Induk hanya dipasang 11 miliar untuk TPA Suwung, 40 untuk LHK, hanya 11 miliar untuk TPA Suwung. Kemudian karena ribut-ribut bulan Agustus dilakukan revisi menjadi 24 miliar, 24,2 miliar. Tetapi gagal tender di 16 miliar sehingga tidak bisa tereksekusi anggaran itu. Ini sudah carut marut begini di APBD Induk yang sekarang itu juga cuma dipasang 11 miliar itu. Apa yang bisa dibereskan di PSU? Syukurnya Kota Denpasar saya telisik APBD-nya itu angkanya ada angka saya, nanti kalau salah saya koreksi. Itu angkanya sekitar angka 32 miliar disubsidi oleh Denpasar. Badung saya tidak punya data, nanti Ibu Kadis bisa menjelaskan data itu. Angka yang 2025 32 miliar, kalau 2026 sekarang di Induk Kota Denpasar di angka 35 miliar. Nah, dengan konfigurasi anggaran semacam ini maka memang omong kosong ngurusin sampah di Suwung bisa beres itu. Gak akan bisa. Maka pertanyaan besar kita yang nanti kita jawab sepulang dari sini adalah, apakah 1 Agustus tidak akan ada ledakan? Ada, Pak. Tadi Pak Teddy sudah ngomong, saya breakdown angkanya sekarang. Koreksi dari lingkungan hidup kalau salah, karena saya kuning data dari sana. Seluruh Bali 3.467 data 2025. Denpasar 1.000 sampai 1.020 ton. Kabupaten Badung di angka sekitar 547 ton per
hari. Nah, tadi sudah benar 75%. Maka kalau kita bicara Denpasar saja 1000 sampai 1020 ton ini, ada TPST Kesiman Kertelangu hanya 30 ton. Bisa. Kurangi itu. Maka tinggal 990 ton. Ada Tahura, tadi saya sudah bisik-bisik tetangga, hanya baru bisa 75 ton. Padahal angka saya, menurut Pak Wali bisa angka 200. Sudahlah pakai 200 saja dulu. Sudah 230 ton. Ada TPS 3R, sekitar 20 sampai 23. Masing-masing cuma bisa 3 ton. Total semua 75. 75 tambah 30 tambah 200 ini belum menyelesaikan 1020 ton dari yang ada sekarang. Mari kita berpikir positif. Tebet Moredan ada dari 345 KK yang ada di 345.000 KK yang ada di Denpasar, setengahnya punya Tebet modern. Itu baru bisa terselesaikan nanti sekitar 200 ton. Masih tersisa sekitar 400 ton yang nggak beres. Ini problem kita 1 Agustus nanti ditutup. Residu tidak boleh, semua tidak boleh. 35% residu yang anorganik itu mau dibawa kemana? Maka saya katakan, saya tidak hari ini tidak posisi menyalahkan gubernur. Kita semua udah kerja keras. Pak Wali luar biasa kerja keras, tidak bisa tidur. Saya sering kontak beliau. Pak Adi Arnawo sudah kerja keras dengan jajarannya. Kita semua tersosialisasi. Kemarin saya didatangi oleh petugas PNS yang disampaikan Ibu tadi itu, dicek. Kebetulan kami lagi bikin Tebet modern 2 meter itu, dia lihat langsung itu. Karena Tebet modern yang satu sudah penuh. Nah, di belakang rumah itu. Mereka gua semua kerja keras. Bapak-bapak semua kerja keras. Kita semua hari ini harus berkolaborasi karena kita bagian dari korban sebuah sistem yang tadi saya katakan itu. 50 tahun dibiarkan oleh negara pembiaran itu, lalu mau diselesaikan setahun. Ya nggak bisa, mau jukir balik pun ibu nggak bisa, gubernur pun nggak bisa, wali kota nggak bisa. Kenapa ini harus ditutup? Ya karena ada order politik itu. Cuma orang nggak berani ngomong, Kutarte aja yang berani ngomong. Bisa ditembak sama orang kayak gitu kan? Nah itu aja urusannya, nggak ada. Sampai semua didatangkan ke sini nih hari kan, Luhut datang, Kasat datang segala macam untuk mengamankan kayak itu. Lalu kita mau dikorbankan? Oh nggak bisa dong. Maka solusinya adalah, ini kata kunci. Kalau 1 Agustus tidak terselesaikan, dan pasti tidak akan terselesaikan, hanya ada 2 opsi. Tetap Suweng dibuka, apapun resikonya dengan revitalisasi seperti yang ada sekarang, dan atau semua yang tidak terselesaikan hari ini dipindahkan ke tempat lain, membangun satu TPA baru. Siapa tahu ini banyak pejabat di Bali yang kira-kira sudah terima duit dari sana gitu misalnya. Nggak bisa, udah kada terima duitnya, udahlah kita tutup di Suweng. Carikan tempat baru yang bisa menyelesaikan semua yang residu ini. Ini sederhana saja. Residu-residu yang sekarang ada di Tahura kan di packing gitu. Padahal harusnya ikut diproses. Nah, ini inti persoalan kita hari ini. Sekali lagi, semua gerakan masyarakat di balik semua itu, sekali lagi saya mengatakan, kan saya juga orang yang sangat bersyukur, akhirnya semua aware, masyarakat aware. Lingkungan saya pun sekarang semua memilah-milah semua kondisi tanda segala macam. Sisi positif ini kita kolaborasikan. Saya mengajak, saya pun selama ini sangat kritis, saya bersiap berkolaborasi dengan semua pihak. Saya tidak pernah lagi nyerang Pak Koster, saya tidak pernah lagi nyerang Pak Wali, karena mereka juga bagian dari korban sistem secara keseluruhan. Hari ini semua elemen masyarakat memang harus bersatu padu, ya. Jadi jelek-jelek begini saya gerilya 1 minggu di Jakarta untuk bikin Hanif itu turun dari jabatannya, demi Tuhan itu. Terima kasih. Baik, terima kasih paparan fenomenal dari Bapak Gusti Putu Arte, dan menyambung dengan apa yang disampaikan tadi, mohon izin Bapak Ibu narasumber serta kawan-kawan audiens juga penanggap di sini, Bapak Madibaya akan mengekspresikan bagaimana ledakan 1 Agustus nanti sekiranya akan terjadi, dan beliau akan menggambar di atas kanvas yang berisikan gambar Pulau Bali. Bisa berikan tepuk tangan untuk Pak Madibaya bisa mengekspresikan ledakan tersebut. Kemudian izinkan saya untuk memantik kembali bagaimana dari Bapak Ibu, apakah ada tanggapan terkait hal tersebut? Mungkin saya pikir kalau belajar dari sejarah Bali, ini buat adik-adik yang tidak familiar dengan situasi pedesaan. Saya besar dari keluarga pemangku dan pendeta di Tanah Bali. Kami itu punya 5 seme gitu. Seme orang normal sampai meninggal sampai tua, seme bajang gitu. Ya. Kemudian juga ada semua untuk orang binatang yang mati, ya. Semua untuk kekereng itu ada di Buleleng, itu pergi Bedawi. 5 kami punya semua. Jadi kami tahu cara memilah itu. Nah semua untuk, jadi bukan tebe istilahnya, tebe itu personal.
dan itu adalah bisa diserap oleh sungai. Ya, itu tebel prinsipnya. Tapi yang tidak bisa diserap itu disediakan. Ya, itu yang yang saya mengusulkan kepada teman-teman, itu namanya kita sebut aja tebel agung atau tebel gede gitu kan. Karena desa itu nggak semua bisa mengelola pribadi. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah yang semua dibuat oleh mesin, ya, itu hanya bisa di recycle atau diolah oleh mesin gitu. Nah, secara tadi apa yang disampaikan tadi kan itu jelas sekali. Sampah plastik itu dibuat oleh mesin. Sesederhana itu orang Bali. Tidak ada di dalam lontar. Saya baca lontar 2.800 lontar ya, cakepan ya. Itu nggak ada kata sampah, nggak ada. Tidak ada kata plastik. Karena plastik itu adalah sesuatu yang secara mesin dibuat. Jadi apa yang dibuat secara mesin hanyalah bisa didaur atau diselesaikan secara mesin gitu, bukan oleh tebel. Tebel itu malah akan menyuburkan aliran sungai dan belakang rumah kita. Jadi bukan itu yang kita bebankan secara kultural. Ini namanya pemerkosaan konsepsi-konsepsi local wisdom untuk sesuatu totally is not local production. Jadi kita mesti bebankan kepada, tadi Robi menyinggung ya, saya juga pernah di corporate ya, di London ya, itu semua corporate mau membeli buy back their waste gitu, mau, itu udah real banget. Saya pernah nih, ini WA pribadi dengan Pak Koster ya. Pak Koster itu dulu pernah marah karena ditolak surat usulannya 1 liter. Saya bilang nggak masuk akal Pak dalam perspektif corporate. Corporate udah buat yang kecil-kecil 1 liter, setengah liter dan sebagainya, pasti mereka melawan, marah, ada WA-nya gitu kan. Jadi sekarang ini kita buka-bukaan aja, nggak bisa Pak. Mereka itu justru adalah sumber duit Bapak. Undang semua yang buat mineral water di Bali, kumpulin berapa aja jumlah mereka jual, kumpulkan, tanggung jawabmu 10 kali lipat daripada itu gitu. Dapat duit, CSR, paksa. Ya, saset dan sebagainya, kumpulin aja semua itu. Gampang, saya udah kasih detailnya gitu, dibaca atau enggak WA-nya. Sampai sekarang saya simpan. Pak, kumpulin mineral water berapa? 70 mineral water. Mereknya sampai ada Santri Water apa ini yang besar-besar kan. Semua Danone tuh mau bayar, kasih 10 ya. Apa yang bingungnya gitu. Terus siapa yang buang? Sampo, saset dan sebagainya. Panggil aja, nggak usah dimusuhin. Dilarang-larang korporasi, nggak ada lumusnya begitu. Korporasi hanya bisa maju bersama pemerintah yang bisa memberikan perlindungan gitu. Jadi ini nggak ada di nalarnya pemerintah kota dan provinsi. Saya 30 tahun mengikuti. Yayasan ini teman-teman Maludong kan baru beberapa tahun ya. Yayasan pertama di Bali yang paling keren itu namanya Yayasan Wisnu. Dia punya data dari tahun 1993. Saya baru kuliah tuh. Saya orang Buleleng, baru masuk Denpasar. Cari datanya. Saya buka tuh dari tahun 93 sampai sekarang. Secara internasional itu kalau mau beres sampah, Putu Ate tadi Aji bilang bahwa mestinya anggarannya yang harus tercermin. Nggak tercermin selama 30 tahun. Anggaran kita di bawah 1%. Jadi tidak ada keseriusan. Political, semua babi semua nonsen itu apapun, kalau tidak tercermin dalam anggaran nggak mungkin. Jadi anggaran kita di Bali keseluruhan itu dari 30 tahun ya 0,5 sampai 0,7% APBD ya. Idealnya apalagi dalam situasi sekarang itu minimal 3% ya. Badung pernah dan Denpasar baru mencapai 1%, nggak bisa 3%. Dalam situasi krisis ini saya ngomong ya, saya 2 kali ketemu dalam 2 bulan ini dengan Pak Jayo Negara, wali kota, dan juga saya DM ke Pak Adi ya. Pak Adi tahu nggak anggaran yang beliau pegang itu mirip-mirip dengan negara Jepang, 1 prefektur, satu ken. Kenapa nggak bisa gitu? Iya betul. Ini kalau Badung nggak bisa, artinya tidak cerdas secara anggaran gitu. Dikasih sekarang, saya berharap penuh karena Pak Adi ini tahu kelurahan, tata pemerintahan. Saya berharap besar sama beliau. Pak Jaya juga saya sampaikan, Pak, jangan bebani pada LH.
LH tuh nggak bisa menanggung beban ini. Pertanian, ya kenapa nggak composting? Dananya itu ke pertanian yang tidak 1% itu, katakanlah 1% itu. Kalau di pertanian ada sekitar 5%, kenapa enggak dia yang mengkompos? Jadi uang yang kurang dari 1% itu direcah ke pertanian. UMKM juga begitu, bisa ngambil sampah-sampah itu. Ini kan saya nggak pernah marah sama orang LH, nggak pernah. LH itu paling payah dan paling payah budgetnya dan paling banyak kerjanya. Cobalah 0,5%, kalau itu pun kalau langsung diberikan kepada mereka. Nah, masalah APBN itu memang pengadaan itu semua korup, totally korup. Our government totally korup, itu semua. Jadi waktu Pak Luhut bawa duit dan sebagainya itu, eksekusinya orang nggak dibayar, operasionalnya nggak lancar, gimana bisa beres gitu. Jadi jujur saja dari tahun 90-an itu 93 sampai 95 kita lihat itu Sarbagita itu pernah di planning gitu 1985, saya jejaknya saya baca ya, karena dulu kami investigasi itu ya. Jadi tahun-tahun 98 2000 awal itu kami investigasi berapa sih ledakan ini. Di CNN, di National Geographic ini 25 kali dari tahun 2000 masuk. Dan tidak membuat orang nanar matanya gitu. Jadi teknologi, apalagi ngomong teknologi kubah seperti yang sampaikan Bapak itu, nggak ada di dalam akal politisi itu, doesn't make sense kalau partainya atau korporasinya atau kalau orang-orang sekitarnya nggak dapat duit gitu. Ini yang momok politiknya. Jadi mungkin tidak ada kesempatan dan tidak perlu lagi menambahkan, karena saya tutup saja bahwa persoalan sampah itu apa yang disampaikan oleh Haji Putuarte tadi benar. Ini persoalan politiknya jauh lebih rumit daripada persoalan teknologinya. Saya bertemu ya, mungkin sekitar 20 ahli profesor tamatan seperti Bapak Haji yang di depan ini kan di Amerika, ada yang di Jepang dan sebagainya. Mereka tahu, mereka bawa teknologi, nggak tinggal setuju aja. Saya sudah bertemu 3 orang loh. Pak Gubernur yang sebelumnya dari zamannya Pak Mangku, dari belum waktu Pak berarti saya belum besar, zaman Pak Mangku, kemudian sekarang banyak orang menawarkan, tapi nggak dianggap. Ini kan gila. Jadi kalau ada orang mau bantu, ya ini real kegilaan itu. Nah sekarang di Jakarta, ini Pak kalau ingat ya Pak Sudirman Said pernah membuat dan ada MOU. Saya kebetulan ikut timnya itu. Zamannya Pak Sudirman Said sebelum Papa minta saham itu, ya sebelum di reshuffle itu Asian Development Bank sudah MOU untuk mengolah energi Bali. Sudah, baca aja, Google aja. Sebulan, 2 bulan kemudian draftnya sudah disiapkan semuanya, termasuk ngelola Suwung, itu di reshuffle orang. Jadi persoalannya adalah persoalan politik ini yang lebih besar daripada bukan sekedar teknologi gitu. Kalau teknologi Udayana kurang apa ahli-ahli itu, mereka nggak didengar. Jadi muaranya paling real itu adalah masalah politik dan nanti berujung politik budgeting, politik pembagian anggaran, dan politik investasi siapa yang akan terlibat. Jadi itu, oleh karena itu saya pikir yang real kita hadapi sekarang. Kalau hari ini mulus pisel itu apapun teknologinya Pak, saya 2 kali juga ikut rapat itu, nggak tahu apa teknologinya. kita tetap akan 2 tahun struggling. Nah ini aja yang kita pikirkan dulu. Ya, 2 tahunnya struggling ini, koridor ini apa kita isi? Satu ya, usulan saya untuk biar berguna saya diundang. Satu ya, yang paling kacau itu yang membuat dari tahun 95, 2000, saya investigasi Tempo dulu ya, 95, 2000 sampai itu, perizinan ini momoknya. Perizinan hotel, restoran, perumahan dari tahun 2008, 1999 itu udah ada undang-undang. Kalau menjual kapling dia harus punya itu untuk mengelola sampah, sudah ada. Kapling-kapling itu di Badung itu paling kacau. Mereka boleh mengkapling dan membuat villa-villa tanpa ada izinnya, ada Pak, undang-undang nasional, daerah, provinsi, ada itu. Jadi perizinan ini adalah kekacauannya yang sehingga kita tidak terukur. Nah sekarang ya, restoran di sini berapa ada berizin? Nggak tahu kita. Jadi
buka aja, kalau malas baca tanya IE, bener nggak kalau buat restoran harus ada persyaratan secara nasional untuk mengolah sampah dan memilah? Ada itu. Di ruang untuk kapling-kapling di daerah Badung Uluwatu itu semua melanggar aturan. Jadi selama 20 tahun Bupati Badung itu semuanya melanggar karena membiarkan. Tadi Bapak bilang pembiaran izin restoran, villa dan sebagainya yang tidak bisa mengelola itu adalah momok terbesar. Nah sekarang ya dibebankan kepada Pak Jaya Negara, kepada Pak Adi, kepada Pak Koster, nggak fair juga. Saya jengkel ya sebagai orang Bali kan berharap ya kepada Pak Koster, Pak Jaya, Pak Adi, tapi juga nggak fair juga bahwa beban perizinan itu yang selama 30 tahun dijual-jual itu, semua orang tahu tuh dijual, mau dari kepala Satpol PP, mau ya berganti-ganti itu. Ini kan ya saya nggak apa-apa itu, orang nulis di Tempo juga begini-gini nggak pernah tangkap gitu kan. Jadi itu ada gitu. Yang penting nunjuk orang. Ya dari bupati, Satpol PP, keluarganya tahu. Saya aja buat warung itu 50 juta diminta. Iya, saya udah lapor ke Pak Jayu. Serius. Jadi segila itu, ini peristiwa baru setahun lalu. Saya membuat itu di Denpasar diminta 50 juta. Jadi nggak lihat dia di lapangan seperti apa. Saya udah bilang saya ngolah sampah, mau apa, saya mau comply. Saya mau comply semuanya. Nggak peduli. Bayangkan dengan yang lain, villa-villa itu mau banjir, mau apa, nggak peduli, sempadan nggak peduli. Dan yang paling gila ya, mudah-mudahan ada anggota DPRD atau direkam oleh siapapun, itu jangan pernah membuka 45 meter dari 15 meter itu karena kegilaan. Tegakkan dulu yang 15 meter itu dengan benar, kemudian bereskan dulu perizinan. Karena menggantikan undang-undang yang tidak ditegakkan dengan undang-undang yang lebih longgar, itu adalah kegilaan politik. Jadi lebih liar lagi itu. Sekarang aja di mana-mana liar sekali begitu. Jadi perizinan ini masalahnya. Tolong juga teman-teman yang ngerti anggaran itu kan cuman adanya 1% gitu. Sekarang itu Badung dan Denpasar 1% ya. Jadi PAD. Kalau enggak, memang harus lobby ke Jakarta, namanya DAK kan, dana anggaran khusus gitu. Jadi kuat-kuatan lobby ke pusat. Karena DAU-nya itu segitu, kalau nggak mau dipisah, ini anggarannya kan ada dana anggaran khusus dan anggaran umum gitu ya. Itu kalau nggak politik anggarannya secara serius, maka tidak bisa. Kalau sekarang saya pikir kalau Bupati Badung dalam waktu 2 tahun ini dan Denpasar tidak sampai 3%, saya pikir gagal. Berani saya ngomong gitu. Ya, kalau mau sukses 5% Pak. Kucurkan 5%. Liu Gating lapis di Bandung tuh biaya hangin lalu ngurus daripada 2 tahun nih chaos. Ya. Mudah mau di pertanian kayak UMKM tapi fokusnya urus sampah gitu. Pertanian kasih untuk composting atau urban farming kan begitu. Saya bisik-bisikkan ke Pak, ngobrol gini ya, makan ya dengan Pak Jaya, Pak urban farming Pak. London contohnya, London tuh urban banget tapi bisa ada pertanian di mana-mana. Kasih sampahnya, terus sewa tanah-tanah kosong itu untuk mengelola itu. Jangan nunggu Pemda nggak punya tanah dan sebagainya. Ini kayak cetek banget gitu, nggak ada peluang. Ya itu kan tanah kosong banyak itu. Ya kontrak kayak dengan LH kontrak tanah, kelola koperasi ini, koperasi Garuda Merah Putih ini sekarang di seluruh Bali itu suruh ngurus sampah semua. Kan begitu kan, bumdes semuanya. Ini sebenarnya leadership aja. Saya selama ini kan dikenalnya ngurusin lontar gitu, jengkel banget, pikirannya nggak ada strategi berpikir untuk kepemerintahan ya. Jadi teman-teman saya terima kasih ya Pak Beli Aji Putuwarto, Pak ada ngopak jadi saya tambahin ya, saya mau ngopak juga gitu. Serius kan overconfident Bupati Badung itu overconfident banget. Pak Giri Prasetyo terlalu overconfidence, too much ya. Ya itu udah beres itu tapi sampah nggak beres gitu ya. Itu artinya your beresness is not beres gitu loh. Itu ya. Jadi yang seperti itu harus kita opak. Kita kan berharap pada beliau, kenapa kita ngopak? Kalau saya nggak berharap, saya nggak punya waktu dong ngopak gitu ya. Jadi it's not totally your beresness is beres gitu kan. Jadi ini yang penting kita ledakan ya. Kalau saya pikir
kemarahan warga itu diledakkan secara spontan di forum-forum seperti ini. Jadi buat adik-adik saya nggak ngompori ya, marah aja tapi jangan bakar-bakar, jangan artikulasikan dengan baik. Karena ini persoalan perlu pengartikulasian, jadi perlu penyampaian yang sehingga orang jadi ngeh gitu. Saya pikir itu sudah cukup panjang karena saya datang ke sini tuh saya cancel perjalanan saya ke Borobudur ya, saya jadi ya diundang ke sana karena ini penting sekali ya. Artinya ngaku berbudaya tapi ngurus sampah kan sih bisa gitu. Tegah ganti ilmu lagi filsafat, sunil, kasunyatan gitu. Karena nyata-nyata sih bakat pan ngurus gitu. Dikiranya itu adalah niskale, bukan sekali kita. Kalau nggak beres sekali kita nggak ngerti niskale dulu. Ya. Karena cuman saya pikir nanti mixnya saya tidak akan ambil lagi. Matur suksema lunas sampura jadi ngenten uang karena sekali dumun jangan nih sekali berseliunan ikut jinahan yang membantan tuh ya budgetingnya juga harus bener gitu. Jadi palemahannya juga 30%, parayangan 30%, pawongan 30%, palemahan 30%. Kalau berimbang baru akan hitung. Kalau budgetingnya hanya parayangan aja, baresnya itu di parayangan aja, ngurus sampah itu 40 ton tuh. Kita turun kabeh per hari 40 ton. Itu 100 berapa juta itu per hari sembayang, tapi nggak ada yang ngurus sampah. Di Besake, juga di Batur. Jadi parayangan kita tuh makupuk gitu, tapi di pelemahan yang ngurus sampahnya nggak ada. Hal-hal seperti ya itu 30-30 untuk anggaran itu baru bisa berimbang. Karena secara konsepsi, secara kultural kita tidak bisa mengelola parayangan secara bersih kalau pelemahannya tidak dapat budgeting yang mana. Ini kan pelemahan gitu. Pelemahan ini cuma 1% gila tuh. Ya. Dibayangnya sing cair yang segi. Ya kami kan juga keluarga pemangku dan sebagainya, nggak nuntut lah, tukang sampah lah dia datang juga, tes kesehatan gitu loh. Ya BPJS itu tidak usah pemangku sama pedande, itu tiap hari saya kumpul sama mereka, sudah terlalu banyak perhatian. Tukang sampah diperjuangkan, ya tukang sapu di desa itu di 30% itu, baru payangan 30%, pelemahan pembohongan 30%, yang seperti ini gitu. Jadi akal kita ini sebenarnya lek sih yang nyadur gitu, tapi kok yang katanya pinter tapi nggak pinter gitu loh, ini gimana gitu loh. Kan katanya pejabat-pejabat ini pinter gitu, dari CV-nya kan keren-keren sekali, tapi gitu politik anggaran nggak ada logikanya, logika anggarannya. Ini beli butuh lah yang Aji butuh lah yang ini, saya karena dia nyolek saya gitu kan, jadi yang sebenarnya pitulung man, dan secara kultural kita nggak beres juga. Kalau secara anggaran sudah dibedah oleh Aji itu, apalagi ada kadis-kadis baru ini, bukan karena di depan mereka. Ini adalah dua sosok yang optimisingnya. Aja saya lihat beliau bisa tahu leadershipnya, supportingnya dengan anggaran. Nah sekali lagi adik-adik mungkin yang mau riset tentang 30 tahun bagaimana kita berurusan dengan sampah, silakan di riset. Bener nak omong saya, 1%-nya nggak ada untuk Bali. Enten dumun ya, jadi tidak mencerminkan pembelaan lingkungan kita. Janganlah ngomong di Karano itu miliknya kura-kura Bali sekarang itu. Mereka yang punya sudah menjadi hak mereka itu. Pulau kura-kura Bali itu hak itu. Enten dumun, jadi matur suksema ampuri yang liwang, soalnya saya pakai kesempatan ini untuk berbicara. Mudah-mudahan ada faedahnya. Kalaupun hanya tertrigger untuk demo, ayo kita demo gitu, tapi kita rumuskan gitu. Ya, jadi terima kasih Pak Moderator. Sudah dari teman-teman? Baik. Pernyataan sikap dan tuntutan komunitas Malundong dan Aliansi BEM Sabali Dewata Dwipa, Sabtu 23 Mei tahun 2026. Kondisi darurat sampah di Bali semakin memprihatinkan dan memerlukan perhatian serius dari seluruh pihak.
Permasalahan penumpukan sampah, terbatasnya sistem pengelolaan, anggaran yang belum proporsional hingga dampak lingkungan yang ditimbulkan telah menjadi ancaman nyata bagi kelestarian alam, kesehatan masyarakat, serta citra Bali sebagai destinasi pariwisata dunia. Oleh karena itu, diperlukan langkah bersama yang terarah, terukur, dan berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola sampah yang lebih baik di Provinsi Bali. Berdasarkan kondisi tersebut, kami menyampaikan beberapa poin tuntutan sebagai berikut. Pertama, mendesak terselenggaranya forum multi pihak sebagai ruang dialog dan kolaborasi dalam membahas persoalan sampah di Bali secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dua, menuntut tersusunnya rekomendasi strategis sebagai langkah penguatan tata kelola sampah yang efektif, terpadu, dan berbasis kebutuhan masyarakat Bali. Yang ketiga, mendorong penyusunan blueprint tata kelola sampah Provinsi Bali sebagai pedoman arah kebijakan dan penanganan sampah jangka panjang di Bali. Yang keempat, mendesak pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran yang memadai, transparan, dan berkelanjutan guna mendukung program pengelolaan sampah di seluruh wilayah Provinsi Bali. Yang kelima, menuntut tersedianya fasilitas TPS 3R yang merata dan optimal di setiap kabupaten kota sebagai upaya pengelolaan sampah berbasis sumber. Yang terakhir, keenam, mendesak terlaksananya rapat dengar pendapat atau RDP bersama DPRD Provinsi Bali guna membahas dan merumuskan langkah konkret terkait tata kelola sampah di Provinsi Bali. Sekian yang dapat saya sampaikan. Izinkan saya memantik. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Bali! Hidup rakyat Bali! Merdeka! Merdeka! Terima kasih. Baik, tepuk tangan yang meriah untuk hadirin, dimohonkan untuk tetap standby di tempat karena selanjutnya kita masuk sesi foto bersama ya. Untuk teman-teman PDD, apakah sudah siap?